Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar akuntansi mengenai metode penyusutan pada aktiva tetap. Sebelumnya, perlu diketahui aktiva tetap atau disebut juga dengan aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen. Aset tetap digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional serta memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset ini tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Adapun yang termasuk ke dalam aset tetap, yang pertama ada tanah, yang kedua ada bangunan atau gedung, yang ketiga kendaraan, yang keempat mesin dan peralatan, yang kelima perabot kantor seperti meja, kursi, yang keenam peralatan pabrik. Adapun metode penyusutan aktiva tetap terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Metode ini adalah cara paling sederhana untuk menghitung penyusutan aset tetap dengan membebankan biaya yang sama besar secara merata setiap periode akuntansi sepanjang masa manfaat aset, sehingga menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap tahun selama umur manfaat aset. Seperti contoh soal, diketahui biaya perolehan awal sebesar 800 juta, nilai residu 0, dan umur manfaat 20 tahun. Diasumsikan bangunan di atas dibeli pada 1 Agustus, kemudian penyusutan untuk tahun berakhir 31 Desember adalah sebesar. Perlu diketahui, untuk mencari penyusutan diperlukan rumus, yaitu nilai perolehan dikurang nilai residu kemudian dibagi umur ekonomis. Diketahui nilai perolehan atau biaya perolehan awal sebesar 800 juta, kemudian dikurang nilai residu 0, dan dibagi umur ekonomis yaitu 20, dan menghasilkan 40 juta untuk penyusutan per tahunnya. Untuk mengetahui penyusutan per bulannya, 40 juta dibagi 12 berasal dari setahun sama dengan 12 bulan. Hasil dari 40 juta dibagi 12 menghasilkan Rp3.333.333. Untuk penyusutan dari bulan Agustus sampai Desember itu terhitung selama 5 bulan, sehingga 5 dikali Rp3.333.333 menghasilkan Rp16.666.666. Untuk menulis jurnal penyusutannya, yaitu pada debit tertulis beban penyusutan bangunan sebesar Rp3.433.333, dan pada kredit tertulis akumulasi penyusutan bangunan sebesar Rp3.333.333. Selanjutnya metode kedua, yaitu metode penyusutan unit produksi. Cara menghitung penyusutan aset tetap berdasarkan penggunaan atau produksi aktual aset, bukan waktu yang ideal untuk aset yang nilainya lebih terkait dengan kuantitas output, misalnya jam kerja, mil, atau jumlah unit yang dihasilkan, daripada durasi tahunan, sehingga menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap unit yang diproduksi atau setiap unit kapasitas yang digunakan oleh aset. Untuk rumus metode unit produksi, yaitu cara mencari tarif penyusutan per unit dengan harga perolehan dikurang nilai sisa atau residu dibagi taksiran jumlah produksi. Untuk mencari penyusutan dengan rumus produksi setahun dikali tarif penyusutan per unit. Seperti contoh, hitunglah penyusutan jika PT Sentosa pada bulan Januari 2012 membeli sebuah mesin dengan harga senilai 350 juta dan diprediksi memiliki masa manfaat hingga 4 tahun ke depan dengan nilai sisa atau nilai residu sebesar 50 juta. Diperkirakan mesin tersebut bisa bereproduksi dan menghasilkan jumlah unit sebagai berikut. Tahun pertama 25.000 unit, tahun kedua 20.000 unit, tahun ketiga 10.000 unit, tahun keempat 5.000 unit. Penyelesaiannya yaitu kita harus mencari penyusutan per unitnya untuk terlebih dahulu, yaitu 350 juta dikurang nilai sisa residu
yaitu 50 juta. Kemudian dibagi 60.000. 60.000 didapat dari jumlah taksiran produksi dari tahun pertama sampai tahun keempat, sehingga menghasilkan tarifnya yaitu 5.000. Untuk mencari penyusutannya, seperti contoh pada tahun 2012 menghasilkan 25.000 unit. Kemudian dikalikan 5.000 sebagai tarif, sehingga penyusutannya didapat yaitu 125 juta. Selanjutnya tahun 2013 menghasilkan 20.000 unit. Kemudian dikalikan tarifnya 5.000 sehingga menghasilkan penyusutan 100 juta. Begitu seterusnya. Selanjutnya, metode ketiga yaitu metode penyusutan saldo menurun ganda atau double declining balance. Beban penyusutan yang setiap tahun menurun akan dihitung dengan dasar persentase depresiasi, metode garis lurus. Kemudian berikutnya persentase ini dikalikan 2 dan setiap tahunnya dikalikan dengan nilai buku aktiva tetap. Karena nilai buku selalu menurun, maka beban depresiasi juga selalu menurun. Misalnya, pembelian suatu aktiva pada awal tahun seharga 50 juta dengan nilai sisa 5 juta dan taksiran umur ekonomis diperkirakan 5 tahun. Penyelesaiannya yang pertama, tarif penyusutan tiap tahun yaitu 100% dibagi 5 sama dengan 20%. Kemudian 20% ini dikalikan 2 sama dengan 40%. Nilai awal buku yaitu 50 juta dikalikan 40% menghasilkan 20 juta. 20 juta ini sebagai akumulasi penyusutan. Jadi ketika penyusutannya 20 juta, sisa nilai buku yaitu 30 juta pada tahun pertama. Selanjutnya pada tahun kedua, 30 juta dikalikan 40% menghasilkan 12 juta. Sehingga akumulasi pada tahun pertama ke tahun kedua itu mengalami peningkatan sebesar 32 juta. Sehingga nilai buku tersisa 18 juta. Begitu seterusnya hingga tahun kelima, akumulasi penyusutan terus meningkat sebesar 46 juta 112.000 dan sisa nilai buku yaitu 3.888.000. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, ada perbedaan selisih sebesar 1.112.000 yang didapat dari nilai sisa 5 juta dikurang nilai buku yang tersisa yaitu 3.888.000. Baiklah, sekian penjelasan mengenai metode penyusutan aktiva tetap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.